Selamat pagi dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Jadi pada pertemuan kita hari ini, pertemuan ke-6, yaitu tentang linked list atau linked list yang disebut senarai berantai, itu yang sering disebut atau linked list. Apa itu linked list? Akan kita bahas, bagaimana contoh-contohnya nanti juga akan kita bahas. Jadi linked list itu sejumlah objek atau sering disebut simpul atau node yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga membentuk rangkaian, sama seperti susunan-susunan data dalam memori. Bagaimana untuk mengakses simpul-simpul atau node atau data-data tersebut. Jadi ada struktur atau record. Jadi untuk menghubungkan objek satu dengan yang lain itu ada namanya nanti, yaitu pointer. Ya, ada namanya nanti pointer. Jadi jenis apa itu linked list itu ada single, ada double nanti. Ada single, ada double, ada yang sirkuit. Nanti kita bahas sampai habis. Jadi yang pertama linked list single atau single linked list itu elemen-elemen individu di mana masing-masing dihubungkan dengan pointer tunggal. Jadi elemen-elemen masing-masing yang tadi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebuah data, ya, sebuah data. Kita lihat ada dua jenis. Inilah simpul-simpul itu. Ada jenis data ini yang putih dan ini pointer. Pointer menjadi alamat. Jadi di sini nanti yang disimpan di sini adalah alamat dari simpul 2 ini. Itu. Ya, jadi dengan menggunakan struktur to member seperti ini, linked list dibentuk dengan cara menunjuk pointer next. Itu ya, pointer next. Itu ke simpul berikutnya. Jadi harus ada head. Jadi seperti yang saya bilang, yang disimpan di dalam pointer di sini informasi dari simpul 2. Di sini contoh alamatnya 2, berarti di sini buat 2. Untuk menuju ke data berikutnya. Perhatikan ada sedikit keterangan, ini yang putih data, ini pointer, ini null, berarti tidak ada lagi yang disimpan. Inilah simpul terakhir di dalam single linked list. Jadi untuk mengaksesnya harus dimulai dengan dari head atau ada disebut dengan start. Itu menggunakan pointer dari elemen selanjutnya ke selanjutnya ke selanjutnya selanjutnya gitu terus sampai habis. Namun secara konseptual linked list itu berupa deretan yang berdampingan. Sama seperti gambar ini, ada beberapa linked list yang berdampingan. Itu dialokasikan secara dinamis atau menggunakan malloc. Sama seperti gambar bisa kita lihat pada itu elemen pada linked list dihubungkan secara terpencar-pencar, ya, pada alamat memori. Terpencar-pencar. Dia dimulai dari head atau start dari sini. Dia masuk ke sini. Baru masuk ke sini. Sini. Namun di sini sudah menjadi null, sudah. Inilah simpul terakhir. Oke, kita lanjut, yaitu representasi simpul. Yaitu struktur node pada linked list di sini, suatu simpul atau node yang berisi pointer ke suatu data yang merupakan data diri sendiri. Itu yang di sini. Model struktur dari linked list tersebut dalam bahasa C-nya atau pemrograman bahasa C bisa dibuat seperti ini. Setelah siap ini struktur node in data list, struktur node next. Itu ada next. Dilanjut dengan deklarasi dari pointer ke struktur. Ini struktur node head. Baru list head. Itu menjadi representasi simpul atau node.
Baru alokasi simpul, alokasi not tadi. Jadi ketika sebuah variabel dideklarasikan tadi, itu terdahulu harus diinisialisasi, diperkenalkan. Demikian juga dengan pengalokasian secara dinamis. Secara dinamis, sehingga fungsi untuk mengalokasikan sebuah not baru itu atau simpul baru itu fungsi allocate not, ada nanti allocate not. Menggunakan malloc. Ini malloc ya. Jadi untuk mendapatkan memori aktual yang akan menginisiasi suatu field data, itulah yang malloc tadi. Jadi digunakan next, ada next di sini. Itu untuk selalu diinisiasi sebagai null sampai ke terakhir. Jadi ada dalam kegagalan untuk melihat kemungkinan alokasi memori gagal, maka fungsi allocate not itu menghasilkan 0. Menghasilkan 0. Bila berhasil maka menghasilkan 1, jika tidak gagal atau menghasilkan 1. Jadi dalam pembebasan not pun digunakan ada fungsi free not. Ada free not ya, ada free not. Dapat kita lihat dalam bahasa C. Mulai dari sini. Ini tadi new mulai dari head. Allocate not menggunakan malloc. New data dimulai dari new data menjadi head. Dari new nulls menjadi di sini hanya berarti ada satu simpul. Ya, itu menjadi head, itu menjadi tail, itu menjadi akhir. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ada operasi, kita lihat operasi linked list. Kita lihat ya, operasi linked list itu ada 4. Insert ada insert, ada delete. Namun di dalam insert ada 4 nanti, yaitu insert sebagai not awal, insert setelah not tertentu, insert sebelum not tertentu, insert sebagai not akhir atau tail. Jadi yang pertama yang kita bahas itu yaitu insert sebagai not awal dulu. Jadi statement kelanjutan dengan deklarasi bisa kita lihat seperti di sini. Ini untuk insert sebagai not awal yang di sini tadi. Bisa kita lihat ya. Insert next berarti dalam kondisi awal seperti ini. Ini tadi yang ada dalam menjadi head atau new dan menjadi tail akhirnya. Jadi kita lakukan insert, insert, maka akan terjadi seperti ini. Insert dengan head. Ini berarti dia penambahan simpul dari depan. Insert tadi yang baru itu menjadi head, sehingga terjadi yang menjadi linked list menjadi seperti ini, dimana insertnya itu menjadi head. Sebenarnya ini sama, cuman hanya bentuknya yang agak beda dan headnya masih di sini, akan kita pindahkan ke sini sehingga terjadi seperti linked list di bawah ini. Itu operasi pada linked list untuk insert sebagai not awal. Jadi insert setelah not tertentu juga bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita lihat ada dalam bahasa C, void insert after not. Ini list after. Ini nanti bisa dipahami. Namun dalam implementasinya kita lihat insert setelah not tertentu. Jadi ada not seperti ini, ada linked list seperti ini. Jadi dia mau diinsert di dalam ada setelah data X. Di sini ada data tertentu yang ditunjuk, maka itu akan setelah itu akan di insert. Berarti di depannya ini nanti ada satu simpul lagi sebelum simpul terakhir yang menjadi tail ini. Inilah yang kita insert ke sini.
Jadi hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini bergeser. Oke, menjadi seperti ini. Jadi ini yang menjadi berubah. Berarti ada, kalau kita luruskan ini menjadi ada 5 simpul. Headnya tetap, tailnya tetap. After ini setelah data X, berarti di depannya ini. Jadi langkah-langkah untuk proses langkah dari insert setelah node tertentu itu, pointer next dari elemen baru menunjuk elemen setelah elemen tertentu. Nah, baru pointer next elemen sebelumnya menunjuk ke elemen baru. Nah, berarti yang menyimpan alamatnya ini menjadi yang simpul baru, dan alamat di sini menjadi alamat dari simpul baru. Nah, itu insert pada node tertentu. Baru kita masuk ke insert sebelum node tertentu. Nah, ini kebalikan dari insert setelah node tertentu. Bisa kita lihat langsung ke deklarasinya, implementasinya. Sama seperti tadi, ada ditunjuk sebagai node tertentu yaitu bernilai X. Bernilai X, namun akan ada simpul yang mau kita insert, kita masukkan, sisipkan ke dalam linked list tersebut. Nah, berarti dia menjadi di sini nanti. Jadi sebelum X ini ada insert yang baru. Nah, dia menjadi before X. Nah, di sini. Oke, kita lihat. Ini ada 4 ya. Ada 4. Dia nanti menjadi seperti ini. Insert ini menjadi, nah ini. Itu bedanya. Tadi kan kalau setelah net tertentu di sini dia. Tapi di sini sebelum node tertentu menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini lagi ada insert di akhir, berarti yang menjadi akhir. Ya, di sini pada implementasinya ada 4 simpul dalam linked list. Kita akan menjadikan dia 5 atau melakukan insert penginputan simpul 1 pada akhir. Ini sekarang kondisi linked list. Kita lakukan insertnya. Ini kita perhatikan, ini head, ini tail. Inilah startnya, di sini akhirnya. Namun nanti yang menjadi tail itu berubah menjadi dari insert atau simpul baru. Nah, ini. Jadi kita lakukan insert menjadi seperti ini. Nah, tail ini jadi ada lagi yang disimpan. Nah, disinilah yang menjadi 0. 0 tail sama dengan tails next. Nah, berarti tailsnya menjadi yang baru, berubah. Itulah operasi pada linked list dalam insert di akhir dari linked list. Oke, kita lanjut. Ada operasi delete. Kalau delete ini sebenarnya ada beberapa operasi dalam delete, yaitu di simpul pertama. Di simpul pertama itu ini kondisi awal dari linked list. Jadi yang kita lakukan delete adalah di sini. Di sini sehingga menjadi seperti ini. Ini yang kita hapus tadi simpulnya. Linked listnya sekarang menjadi seperti ini. Jadi akhirnya yang simpul kedua tadi menjadi head dan 4 tetap menjadi tails. Oke ya, tail ya. Oke, selanjutnya ada di penghapusan itu bukan harus yang ada di pertama dan di akhir, namun di simpul-simpul tertentu pun bisa dilakukan penghapusan. Sama seperti ini, kita contohkan sama seperti tadi, ada 4 simpul di dalam linked list. Kita akan melakukan penghapusan pada simpul kedua. Itu ya, pada simpul kedua. Oke, ini menjadi P nya nanti. Oke, kita lihat. Yang kita hapus di sini adalah simpul ketiga, sorry. Simpul ketiga. Jadi kita lihat
menjadi seperti ini. Start first ini 1, kedua ini akan menjadi keempat. Yang disimpan di sini adalah alamat si simpul 4. Jadi yang ketiga ini jadi terhapus. Akhirnya menjadi seperti ini. Simpul 1, simpul 2, simpul 4 tadi. Menjadi 3 simpul. Itu ya, ada penghapusan di terakhir. Menjarati tailnya nanti akan berubah. Berubah sama seperti ini. Berubah ya. Jadi ada seperti ini, linked list tetap 4. Yang mau kita hapus adalah yang terakhir ini, yang keempat. Yaitu kita pisahkan dari linked list. Jadi tailnya berubah menjadi simpul 3. Ada double linked list. Jadi dalam double ini bisa kita lihat seperti gambar. Jadi elemen-elemen dihubungkan dengan 2 pointer dalam satu elemen. Jadi ini menyebabkan list melintas baik ke depan maupun ke belakang. Jadi sama seperti berputar. Masing-masing elemen pada double linked list ini terdiri dari 3 bagian. Kita lihat terdiri dari 3 bagian, ada pointer, ada data. Itu ya. Jadi setiap samping kiri, samping kanan ada yang ada pointer namanya. Jadi double linked list ini dibentuk dengan menyusun sejumlah elemen sehingga pointer nextnya menunjuk ke elemen yang mengikutinya, ya. Dan pointer previewnya menunjuk ke elemen yang mendahuluinya. Gitu. Jadi untuk menunjukkan headnya, di mana head ini dari double linked list ini, maka pointer previewnya dari elemen pertama menunjukkan 0. Ini menunjukkan 0. Untuk menunjukkan tail dari double linked list tersebut, di sini tail ini untuk menunjukkan dia tail, maka pointer next dari elemen terakhir menunjukkan 0. Jadi inilah elemen yang dihubungkan dalam bentuk double linked list. Jadi untuk di sini juga, untuk melintasi kembali melalui double linked list, kita gunakan pointer preview dari elemen yang berurutan. Itu ya. Jadi kita lanjut circular list. Circular list ini bisa kita lihat bentuk lain dari linked list yang memberikan fleksibilitas dalam melewatkan elemen. Jadi circular list ini bisa berupa single linked list ataupun double linked list, tetapi tidak mempunyai tail. Dia di sini tidak ada tail. Jadi pada circular list ini pointer next bisa kita lihat dari elemen terakhir menunjuk ke elemen pertama. Jadi kita lihat dulu pointer dia berbalik ke simpul pertama. Oke, itulah yang bisa kita lihat dari circular list. Jadi sebagai kesimpulan, jadi linked list adalah sebuah struktur untuk menyimpan data yang bersifat dinamik. Jadi yang kedua, beberapa operasi dapat diterapkan pada linked list seperti sisip, insert, hapus, delete. Masuk, insert, itu. Jadi operasi-operasi yang ada pada linked list relatif lebih sulit jika dibandingkan dengan operasi-operasi pada struktur yang statis. Itulah kesimpulan kita hari ini. Yang menjadi tugas nanti bisa diperhatikan, ini 1, 2. Nanti akan saya buat layanan tugas di dalam Google Classroom. Oke, sekian penjelasannya.
Semoga diikuti dan dikerjakan tugasnya hari ini. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan atau penjelasan kita